waktu menjelang dohor masih semangat tidak? Panas, saking panasnya sampai kulit hitam, semangat tidak? Ini mana peserta asing masih di pinggir-pinggir? Ngapain? Antum semua ngapain di pinggir-pinggir? Ayo merapat semuanya, setuju? Yo, pendekar, jawara, badak, Banten, Bandung, TTKD, dan lain sebagainya. Bila mana ada peserta aksi yang di pinggir-pinggir, jangan-jangan dia provokator, betul? Jika emang dia peserta aksi, pasti merapat ke mobil komando, betul? Jangan-jangan mereka dibayar. Jangan-jangan mereka dibayar oleh aguan. Menjadi mata-mata, betul? Ayo merapat ke semua ke mobil komando. Jangan sampai kami katakan mereka antum semua adalah pengkhianat atau cengkeng-cengkeng daripada aguan. Setuju? Ayo jawara silakan merapat panas-panasan ke mobil komando, betul? Ayo sisir semua. Bila mana dia peserta aksi, pasti dia berkorban untuk membela rakyat Banten, betul? Bukan adem-ademan, betul? Jika pengen adem-ademan pulang ke rumah, ambil tidur dan rebahan, betul? Jika ingin berjuang membela rakyat Banten, silakan merapat ke mobil komando, setuju? 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 Oke, selanjutnya orasi selanjutnya yang akan disampaikan. Oke, karena waktu menjelang dohor, orasi kita batasi 5 menit. Orasi kita batasi 5 menit karena orasi-orasi masih banyak sekali. Orasi selanjutnya yang kita akan sampaikan, kita dengarkan daripada tokoh nasional kita yang kemarin dipersekusi, diintimidasi oleh preman-preman Bang Ustadz. Diintimidasi oleh preman-preman kurang ajar. Diintimidasi oleh preman-preman bangsat dan kurang ajar. Maka jawara harus siap membela aktivis, betul? Jawara harus siap membela ulama, betul? Siap bela ulama, siap bela agama, siap bela negara, siap bela rakyat Banten. Takbir! Kepada Ustadz Ahmad Hojinuddin, waktu tempat kami persilakan. Ya. Baik. Bismillah. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, karena di depan saya ada Pak Polisi, yang ingin saya sampaikan yang pertama, saya mengevaluasi kinerja Pak Polisi. Apa itu kinerja yang kita evaluasi? Yang pertama, sebelum ada kasus sertifikat laut, itu yang ramai dipersoalkan publik adalah pagar laut. Tapi kenapa hari ini Bareskrim hanya sibuk ngurusi sertifikat laut, sibuk meriksa arsin kepala desa Kohot, tapi tidak pernah menyidik kasus pagar laut? Ada apa, Pak Polisi? Yang kedua, kalau kita mau jujur, ini ada 4 peristiwa dalam kasus PIK 2 ini. Yang pertama, perampasan wilayah laut dengan modus menerbitkan sertifikat laut secara de jure dan menguasai wilayah laut dengan pagar laut secara de facto. 2 peristiwa ini sama-sama kejahatan. Pertama, kejahatan secara de facto menguasai laut dengan pagar laut. Yang kedua, kejahatan ingin menguasai secara de jure wilayah laut dengan sertifikat laut. Saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa sampai hari ini Encun atau Gojali tidak ditangkap? Kenapa sampai hari ini Mandor Mehmet tidak ditangkap? Kenapa Ali Hanafi Ali Jaya orangnya aguan sampai hari ini tidak ditangkap? Saya kasih tahu, orang ini yang berkaitan dengan pagar laut. Apakah hanya fokus kepada sertifikat laut ini, mau menghindari menangkap Ali Hanafi Ali Jaya? Karena kalau nangkap Ali Wijaya sama aja mau mempersoalkan aguan. Jadi polisi takut kepada aguan. Takbir. Yang kedua, pagar laut itu cuman disidik dengan perkara receh 263 dan 266 KWP. Pemalsuan dokumen, juga memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, dijuntukan pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman pidananya cuma 6 tahun sama 7 tahun.
Biasanya polisi kalau nyidik perkara itu dicari perkara yang paling berat, yang ancamannya paling tinggi. Jadi saya kasih tahu ada pasal 98 Undang-Undang 32 nomor 2009 tentang lingkungan hidup. Di sana ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun, bahkan ditambah denda minimum 3 miliar, maksimal 10 miliar. Itu bisa dipertanggungjawabkan pada orang-orang yang bikin pagar laut. Takbir! Yang di Bekasi saja, yang di desa Segara Jaya, yang baru-baru ribut terakhir soal pagar laut, itu pelakunya udah ketahuan, disuruh bongkar sendiri. Yang di Tangerang, yang PIK 2, yang TNI AL udah capek keluar biaya untuk mengangkat pagar laut itu. Kenapa sampai hari ini polisi belum bisa menangkap satu batang hidung pun pelaku pagar laut di Tangerang? Takbir! Selanjutnya ada perampasan tanah di daratan. Yang di daratan itu bukan hanya tanah penduduk tapi juga sungai. Pak Presiden Prabowo Subianto, jangan dikira sertifikat itu hanya ada di laut. Sertifikat itu juga ada di sungai. Cek aplikasi ATR BPN, di Sungai Cisadane itu sudah terbit sertifikat A guna bangunan dan sertifikat A milik di atas kali. Ini negara benar-benar sudah dijajah Aguan. Takbir! Jadi semua mau dikuasai untuk proyek PIK 2. Kita tidak anti pembangunan, tapi bukan pembangunan yang dibangun di atas asas perampasan tanah rakyat. Takbir! Jadi ada yang bilang, kan bagus juga kalau oligarki membangun. Emangnya nggak boleh oligarki membangun? Oh, ini logika penjajah. Kalau begitu Belanda juga membangun. Rel kereta yang panjang itu juga bikinan Belanda. Ngapain kita usir Belanda? Belanda juga ikut membangun. Ini dongo apa dongo? Jadi persoalannya bukan bangun atau nggak bangun. Tanpa Belanda pun kita bisa bangun. Tanpa oligarki Aguan pun kita bisa bangun. Jalan yang panjang ini yang bangun Aguan atau negara kita? Ya selat-selat burung gedung pemerintahan itu yang bangun Aguan atau negara kita? Jadi nggak ada urusannya pembangunan ini dengan penjajahan oligarki punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini yang harus kita tegaskan. Selanjutnya ini yang paling penting. Tanah rakyat ini yang dirampas dengan modus menerbitkan sertifikat bersama ya BPN, oknum BPN, lalu sertifikat milik grup mereka ini di overlap ke tanah-tanah rakyat, lalu rakyat diusir dari tanahnya. Ada yang langsung diuruk, ada yang dibayar 50.000 perak, ada yang dibayar 30.000 perak per meter. Ini zalim apa zalim? Enggak cukup dapat di situ. Bagi yang nggak mau jual, dimatikan itu tanah-tanah mereka, sungainya diuruk, biar nanti nggak dapat air, sirkulasi air rusak, tambak mati, sawah-sawah nanti kalau musim kemarau nggak dapat aliran air dari sungai. Ini jahat atau jahat? Biadab atau biadab? Lawan atau lawan? Jadi itu kondisinya. Kita ini tidak sedang dijajah oleh Belanda yang jauh. Kita sedang dijajah oligarki properti perampas tanah rakyat yang dipimpin oleh Aguan dan Antoni Salim. Tangkap Aguan! Tangkap Antoni Salim! Takbir! Terus hati-hati. Di tengah kita tertindas, pejabat ini mau jadi pengkhianat. Apa pejabat mau jadi apa? Pengkhianat. Apa contohnya? Menteri ATR BPN yang namanya Nusron Wahid saat ke desa Kot ngomong di depan Arsin, saya nggak peduli mau dulu ini tanah bekas tambak atau apapun, sekarang secara material faktual tanah ini sudah hilang menjadi laut, berarti tanah musnah. Sehingga kalau tanah musnah ya kami batalkan. Hei, hati-hati dengan penyebutan tanah musnah. Yang kedua, Menteri KKP Sakti, tak Sakti, bukan Sakti ya, enggak Sakti Wahyu Trenggono, dia bilang di podcastnya Akbar Faisal Unsensor, loh itu kan tanah musnah, jadi kalau tanah musnah ya sudah dianggap enggak ada. Padahal
isu tanah musnah inilah yang akan dijadikan sandaran legitimasi untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi terhadap tanah musnah berdasarkan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2001. Sehingga apa? Jangan pernah percaya kalau itu tanah musnah. Kenapa? Kalau Nusron bilang ini tanah musnah, sama saja dia membenarkan pernyataan Arsen bahwa tanah itu dulunya tambak menjadi musnah. Nah, dalam PP nomor 18 2021 pasal 66, orang yang tanahnya musnah itu diberi hak dua. Satu, melakukan reklamasi dan rekonstruksi. Yang kedua, dapat uang kerohiman. Jadi nanti kalau kita percaya itu tanah musnah, Aguan punya hak untuk mereklamasi dan merekonstruksi. Nah, bukan hanya itu, Aguan juga punya hak uang kerohiman dari APBN. Ini ngerampok apa ngerampok? Bahaya atau bahaya? Jadi kita harus kontrol, jangan percaya sama pejabat. Hukum asalnya semua penjahat pembohong sebelum dibuktikan dia jujur. Selanjutnya ini yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa desain merampok tanah Banten itu diawali dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Kenapa di UPA, Undang-Undang Pokok Agraria 5 1960 itu tidak dikenal istilah tanah musnah. Tanah musnah itu baru diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja pasal 49. Kemudian dikuatkan PP 18 2001 di definisi pasal 1 angka 33, dan hak untuk mereklamasi terhadap tanah musnah itu dikuatkan di pasal 66. Artinya apa? Jadi sebelum mereka bikin sertifikat seolah-olah tanah musnah, dia sudah bikin Undang-Undang Cipta Kerja, dia sudah siapkan PP 18 2001, kemudian dia bikin tanah musnah, dan tanah musnah itu yang akan direklamasi dan menjadi asas industri properti merampas hak rakyat. Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa. Maka kita harus lawan. Takbir. Terakhir yang paling penting, kuatkan nafas. Jangan hari ini semangat, besok kendor. Jangan hari ini luar biasa, ada yang intimidasi, selesai. Jangan hari ini luar biasa, ada yang nawari cuan, besok selesai. Karena Aguan ini gak akan diam. Jadi kita juga jangan diam. Mereka sewa ulama gadungan, mereka sewa aktivis gadungan, mereka sewa aparat untuk melayani kepentingan mereka, mereka sewa pejabat untuk melayani kepentingan mereka. Dan ingat, ini sertifikat hanya 50 biji yang dibatalkan dari 263. Kenapa? Karena mereka ingin mempertahankan sertifikat lainnya, karena suatu saat ketika kita lengah, mereka mau urus lagi untuk melakukan reklamasi. Jadi siap terus berjuang, siap terus melawan. Banten melawan, takbir. Banten berjuang, takbir. Jawara melawan, takbir. Jawara Banten bersatu, takbir. Umat Islam bersatu, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat, lebih kencang biar kedengar oleh pejabat-pejabat semua. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat Banten siap bersatu. Rakyat Banten siap bersatu, betul. Jawara-jawara siap bersatu, betul. Mahasiswa siap bersatu, betul. Para kiai ulama siap bersatu. Jawara, ulama, kiai wajib bersatu untuk membela rakyat Banten, setuju. Jika ada oknum kiai yang membela PIK 2 kurang ajar, tidak. Jika ada oknum-oknum jawara yang membela PIK 2 kurang ajar, tidak. Diamkan atau lawan. Diamkan atau lawan. Uang Banten aja gede. Lawan uang-uang pengkhianat dan bangsa, betul. Londo-londo ireng, dengarkan dalam mobil komando ini, wahai para kalian londo-londo ireng. Kami jawara, ulama, rakyat Banten siap bersatu menghabisi kalian semua, setuju.